Masih ingat diri dan saya kan? Iya. Siapa nama? Kemarin kan kita membahas bidang karir selanjutnya personal branding. Nah hari ini mau lagi bahas pemilihan klasikal dengan judul yang berbeda, yaitu MI atau mengenal diri. Nah, bagaimana kabarnya semua adik-adik? Baik, Kak. Dan Sehat semua? Sehat. Nah, kakak punya speaking life untuk semangat. Sudah tahu semua caranya belum? Sudah. Begini nak. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Nah, tujuan kegiatan hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat merumuskan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, didik atau kalian dapat menemukan keunikan dari diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, kalian bisa mengetahui minat dan bakat melalui materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Nah, bagaimana, sudah siap semua? Oke, kita mulai ya. Pertama, ada yang merasa sudah mengenal dirinya sendiri di sini? Tidak. Semuanya belum mengenal dirinya? Nah, ini tahu kenal diri nah. Ada Novel Al-Badri. Bagi Ahmad tapi diri dan atau belum semua kenal dirinya sendiri? Betul, Robin. Itu materi hari ini, MI atau siapa saya, materi mengenal diri. Mengapa kita perlu mengenal diri? Nah, pada dasarnya pemahaman diri ini menekankan seseorang untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya, yang meliputi kemampuan, kemudian minat, dan hal-hal yang disenangi ataupun tidak disenangi. Jadi pemahaman atau mengenal diri itu berkaitan dengan apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian apa minatnya, apa yang disenangi dan tidak disenangi, sama apa-apa kemampuan yang dimiliki atau potensi yang adik-adik miliki. Nah, mengapa kita perlu mengenal diri? Nah, ada beberapa alasan pentingnya mengenal diri. Pertama, mengenal diri sendiri adalah fondasi untuk mengembangkan diri. Nah, kalau dalam bimbingan karir, materi pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenal diri sendiri. Karena dengan kita mengetahui minat kita, kemudian mengetahui potensi, bakat, kelemahan, dan kelebihan, tentu itu adalah jalan pertama untuk menemukan atau menentukan perencanaan karir kita ke depannya. Jadi kalau adik-adik sebelum menentukan perencanaan karir, harus kenal dulu siapa dirinya, harus kenal kelemahannya, kemudian minatnya, bakatnya, dan potensi-potensi yang ada. Kemudian yang kedua, mengenal diri sendiri secara tepat, maka akan mengetahui tentang konsep diri yang tepat pula. Nah, kalau kita mengenal diri kita sendiri, maka kita akan memiliki konsep diri yang tepat atau konsep diri yang positif. Karena ada konsep diri yang positif dan juga ada konsep diri yang negatif. Nah, bagaimana kalau konsep diri yang negatif? Konsep diri yang negatif itu kalau kita tidak mengetahui bakat kita, kelemahan kita, atau kita mendefinisikan diri kita secara negatif. Nah, kemudian alasan yang ketiga yaitu mengenal diri dapat membuat kita lebih menghargai diri sendiri. Nah, tentu kalau kita mengetahui apa kelemahan kita, apa kelebihan kita akan lebih menghargai diri sendiri. Dengan kita
ataupun memahami diri kita sendiri. Next. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengenal diri. Yang pertama, refleksi diri atau mendengarkan diri sendiri. Nah, yang kedua, mendengarkan orang lain. Yang pertama, refleksi diri. Refleksi diri itu semacam kita mencerminkan diri kita sendiri, merefleksikan misal kayak siapa saya, kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangannya kita. Kemudian yang kedua, mendengarkan orang lain. Nah, kita bisa mengenal diri kita dengan mendengarkan pendapat orang lain. Misal pendapat teman-teman kita, misal kau ini seperti ini, kau ini seperti ini. Tapi harus juga diingat kalau pendapat orang lain itu kayak apa jangan semua diterima, harus dipertimbangkan, harus dipilah-pilah karena ada juga pendapat atau kritikan dari orang yang misal kayak negatif begitu. Beberapa langkah untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama, jangan suka membandingkan. Misal adik-adik sekalian di sini kan kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan, kalau kita melihat mungkin orang lain ada yang menonjol di kelebihannya, terus kita merasa kayak rendah diri. Jangan terlalu kayak membanding-bandingkan diri kita, karena proses setiap orang untuk sukses itu tidak selalu sama, startnya juga tidak sama. Jadi jangan terlalu membandingkan. Kemudian yang kedua, membuat pribadi yang menentukan. Nah, dalam mengenal diri juga harus juga memiliki kepercayaan diri. Dengan kita memiliki kepercayaan diri, skill-skill yang atau potensi yang kita miliki akan berkembang secara optimal atau maksimal. Yang ketiga, bangga dengan kelebihan diri sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi berbanggalah dengan kelebihan dan meskipun kita memiliki kekurangan. Yang keempat, jangan terlalu terpuruk. Nah, misal kalau dalam mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu kan akan ada kayak gagal atau kecewa atau marah, tapi jangan terlalu terpuruk sama kekecewaan itu atau kegagalan itu. Yang terakhir, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan selalu memikirkan perkataan orang lain. Jangan sampai kritikan, pendapat atau saran-saran dari orang lain atau teman-teman kita itu membuat kita overthinking. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin bertanya tentang materi tadi? Nanti saya coba jawab sesuai dengan kemampuan teman. Atau ada yang tentang mengenal diri itu apa sih? Saya. Silakan, siapa namanya? Jadi apakah kalau kita sebagai manusia bakalan tetap mencari identitas kita seumur hidupnya, atau harus mencapai suatu umur bakalan kita tahu betul siapa kita? Jadi pertanyaannya, apakah kita akan selalu mencari identitas diri? Oke. Nah, kalau menurut saya, pada dasarnya manusia itu selalu akan mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri itu kayak mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi kalau menurut saya, yang manusia akan selalu mencari identitas dirinya.
skill yang kita miliki begitu. Ya, ada lagi? Kak, Ya. kalau misal kita sudah tahu siapa diri kita dan kita berhasil kembangkan betul-betul diri kita itu, apakah bisa dibilang itu titik sukses dalam hidupnya kita? Kalau menurut saya, yang namanya kesuksesan itu tergantung lagi sama dirinya. Apa yang ingin dicapai? Misal sukses kan tidak semua orang punya definisi suksesnya itu sama. Ada orang yang kayak punya ini, punya itu, baru bilang sukses. Tapi ada juga orang yang dia sudah punya ini, tapi belum bilang sukses. Jadi tergantung lagi sama dirinya. Definisi suksesnya itu saat dia memiliki apa. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Ada lagi? Dan ini Kak, Kalau ada yang masih bingung antara minat sama bakat, apa bedanya minat sama bakat? Ada yang tahu? Apa bedanya minat sama bakat? kalau minat itu mungkin hal yang kita berminat, hal yang kita tertarik. Kalau bakat mungkin sudah alami, mungkin sebagian orang tidak bisa, susah lakukan, tapi kita bisa dengan mudah lakukan. Kemudian dan Tuhan. Sedikit menambahkannya, kalau minat itu sesuatu yang kita suka dan tidak suka. Jadi minat itu bisa berubah-ubah. Misal hari ini kita suka olahraga bulu tangkis, tapi kemudian pada saat misal nanti umur berapa kita berubah lagi kesukaannya. Itu yang namanya minat. Kalau masalah bakat, itu adalah kemampuan dasar dari lahir. Itu perbedaannya minat sama bakat. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah tidak ada nih? Kita lanjut lagi. Oke. Untuk mengenal diri lebih lagi, ada teknik yang dikembangkan oleh salah satu ahli dalam psikologi yaitu Johari, namanya teknik Johari Mundo. Ada yang tahu teknik ini? Ada namanya Johari di sini. Masuk dari Nah, cara mainnya adalah minta tolong keluarkan selembar kertas. Iya, kalau kami dengar kita ada pelajaran ya di potong dua bisa. Oke, sudah siap semua? Nah, kertasnya itu dibagi 4. Kunci ditulis 4, ditulis ditulis saya dibagi 2 atau beberapa yang ini saja. Dibuat 2/4. Terus tulis ruang terbuka, ruang buta, ruang rahasia dan ruang gelap. Buat kalau
Tulis Saya mengikuti gambar gini. Mencari apa yang baik. Sudah semua? Saya tempel. Jangan ditulis yang saya. Itu saja yang terbuka, ruang Sudah? Sudah semua? Oke, kita mulai ya. Caranya itu berpasang tangan. Teman lampunya kita di ruang terbuka itu isi sifat kamu yang kamu tahu, sifat yang tahu, misal yang ruang terbuka yang kamu tahu saya nggak tahu. Sifat yang kamu tahu dan teman kamu juga tahu. Ada yang tidak tahu kalau saya tahu.
Kemana sudah semua? Masih bingung ya. Terakhir itu ruang gelap. Ruang gelap itu saya tidak tahu, kamu tidak tahu, jadi tidak ada yang tahu. Jadi apa kan? Di cerita dulu ya oleh si Rere. Ada bisa jadi besok. Yang simpati tegas pemikiran. Oke. Tahu banget. Tahu banget. Analis dan penyabar. Sudah bisa analis sudah ya. Bisa. Kayak aku 3 bulan. Oke, berarti yang nomor 2. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengenal diri lebih gimana temannya dan mengenal dirinya lebih baik. Nah, itu kertasnya disimpan saja. Iya kan? Pasti. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akhiri kegiatan ini dengan Oke, selamat pagi. Oke, selamat siang semuanya. Sini ada lembar kerja. Lebih sedikit sih. Jadi yang belum saja di sana. Itu nih berapa? Iya di sini.